kesulitan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim terkadang ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepadanya umur panjang, diberikan kepadanya harta, diberikan kepadanya kedudukan, jabatan yang tinggi, diberikan kepadanya waktu yang luang, dia tidak mampu memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut pada hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak gunakan nikmat tersebut untuk menjalankan kewajibannya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti giliran ketika dia ditimpa ujian, diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah ia ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah ia ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkannya, akan melupakannya sebagaimana dia telah meninggalkan dan melupakan Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu senangnya, di waktu-waktu luangnya. Ada dua contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang hendaknya kita mengambil pelajaran darinya. Yang pertama tentang Nabi kita, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam pernah ditimpa kesulitan yang sangat besar, yaitu beliau pernah ditelan oleh seekor ikan yang besar. Ini adalah kesulitan yang dialami oleh Nabi kita, Nabi Yunus alaihissalam. Namun lihatlah apa kata Allah Subhanahu wa taala tentangnya. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Jika seandainya Nabi Yunus itu bukan termasuk orang-orang yang senantiasa memanfaatkan waktu-waktu luangnya untuk beribadah, memanfaatkan waktu-waktu senangnya untuk mengingat, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan tetap berada di dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat kelak. Namun Nabi Yunus adalah manusia yang senantiasa memanfaatkan waktu-waktu luangnya, masa-masa mudahnya untuk beribadah. Maka ketika datang masa sulitnya, Allah Subhanahu wa taala menolongnya, maka dikeluarkanlah Nabi Yunus oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam perut ikan tersebut. Contoh yang kedua adalah manusia terlaknat bernama Fir'aun alaihi la'natullah. Fir'aun adalah manusia yang diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepadanya harta, diberikan kepadanya jabatan, kedudukan, kesehatan. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Fir'aun adalah manusia yang tidak pernah merasakan sakit sedikit pun di dalam hidupnya. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Namun lihatlah, kenikmatan yang begitu banyak tidak mampu menjadikan Nabi Yunus atau tidak mampu menjadikan Fir'aun sebagai orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu menjadikannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti giliran ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesulitan kepadanya, ingin menenggelamkan Fir'aun, barulah ia ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah ia ingin mengakui kelemahannya dan mengakui keagungan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun lihatlah bagaimana perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, "Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Kenapa baru sekarang engkau ingin beriman, mendekat kepadaku, mengakui kelemahanmu, padahal sebelumnya engkau selalu bermaksiat dan engkau termasuk orang-orang yang senantiasa melakukan kerusakan di muka bumi ini. Lihatlah keadaan Fir'aun ketika datang masa sulitnya, baru ia ingin kembali, ia ingin mengenal, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika itu Allah Subhanahu wa taala melupakan, meninggalkannya sebagaimana dia telah melupakan dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu senangnya, di masa-masa kejayaannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun dengan kita. Hendaknya kita mengambil pelajaran dari apa yang disebutkan oleh Nabi, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. Kalau kita mampu memanfaatkan setiap kondisi hidup kita untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kita ketika kita ditimpa kesulitan sebagaimana yang dialami oleh Nabi kita, Nabi Yunus alaihissalam. Sebaliknya, kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa senang kita, nanti giliran masa sulit baru mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan kita sebagaimana dia telah memperlakukan Fir'aun sebagai contoh yang harus kita jadikan pelajaran di dalam hidup kita. Semoga
kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah disebutkan oleh Nabi, wasiat yang sangat penting, yaitu ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu senangmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu, akan ingat kepadamu dan akan memberikan pertolongan kepadamu di masa-masa sulitmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita sekalian, dan semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.